Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama saya orang lembur dan Cak Slamet Sugianto ya dari ujung negeri antah berantai. Ya entah konon kabarnya memang negeri kita ini dilanda ke situasi yang minim minim literasi, minim kecerdasan dan minim budaya budaya sopan santun ya. Nah, Cak, tapi ngomong-ngomong soal perampasan ya, ini yang lebih parah ini sebenarnya dari perampasan soal tanah di Rempang dan warga Wadas dan akhirnya yang terbongkar selama ini yang memang bikin sedih rakyat ya di dekat pinggiran Jakarta sebenarnya. Dan Hmm, itu sudah mulai dibongkar oleh para aktivis-aktivis dan tokoh bangsa juga. Nah, hmm, ini sekarang lagi rame nih laut dipagar sejumlah hmm, sepanjang 30 kilometer. Dan sebenarnya sih udah dibongkar sama Pak Said Didu ketika dia menyusuri pantai itu dia pakai perahu dia tunjuk. hmm. Wah, itu dari pagar-pagar Oh, dan kita juga sama tim juga bareng mereka dan sudah meliput juga. Wah, itu batas-batas pagar yang di yang laut yang dipagari dan nelayan sudah hampir lah udah lama banget tidak bisa melaut karena dia harus muter. Dan kalau hmm. muter itu kan otomatis Biayanya. biayanya tambah Hmm, lagi gitu. hmm, hmm, Sementara hmm. harga solar pun mungkin naik gitu ya. Nah, Iya, Cak, di dalam sistem demokrasi ini kan keputusan-keputusan itu kan sebenarnya gampang gitu dan iya. bisa di apa memihak oleh rakyat. Tapi kan kita tahu ya, untuk memihak oleh rakyat itu butuh pengorbanan besar bahkan sampai korban gitu. Dan itu pun ketika sudah jadi korban pun hingga demo segala macam nggak Hmm. ada tindak lanjut dari pemerintah. Nah, menurut Cak Slamet tanggapannya nih agar soal 30 pagar yang di laut ini, Cak. Ya, lagi-lagi ini aguan ya. Aguan itu Aguan, Sugianto aguan. Kusumo ya. Mm-mm. Dan Sugianto aguan Kusumo. atau Sugianto Kusumo Sama-sama ini kan Sugianto dong. sama juga namanya dia Sama akhir di juga. akhir tuh. Melipir-melipir. Kelihatannya karakternya bertolak belakang pikiran Bagai kita. laut dan bumi, bagai langit dan bumi. Langit dan bumi. Kalau dia pengusaha yang selalu sekarang mencoba untuk mencari legitimasi proyek strategi nasional untuk stempel proyek-proyek bisnisnya. Kalau saya ini kan orang yang memberikan kritik terhadap kebijakan-kebijakan yang sekarang tidak pro rakyat ya atau anti Ada. rakyat. Dan yang pasti dana apa kantongnya nggak sebagus Aguan. Konteks pembahasan sosok ini kan menyeruak ketika kita bicara masalah Big Dua dan benar itu yang disampaikan oleh Bang Said Didu ya dan saya selalu menggarisbawahi betapa memang terjadi sebuah apa yang disebut oleh Bang Dr. Marwan Batubara itu sebagai sebuah realitas yang diduga apa menyeruak menjadi sebuah dugaannya itu apa yang disebut dengan state and corporate crime. Nah, ini sebuah istilah yang luar Kan, biasa ya kalau kita corporate bicara crime. masalah keberadaan kebijakan yang digunakan sebagai sebuah legitimasi legislasi untuk agenda-agenda yang lebih menonjol kepada kepentingan ekonomi, kepentingan pragmatis karena yang namanya pengusaha itu mana sih yang nggak berpikir untung itu kan begitu, tidak ada pengusaha yang tidak yang tidak berpikir untung gitu loh. Nah ini yang menjadi sebuah problem yang saya kira sekarang menyeruak ke permukaan. Up to date mengenai misteri pagar laut 30 kilometer di PSN PIK 2 milik Aguan. Sebelum saya nanti akan coba uraikan dilema sosok ini ya, Aguan ini yang sekarang ini banyak diperbincangkan dan saya kira ini harapan kita itu menjadi sebuah evaluasi total terhadap keberadaan proyek strategis nasional sekitar 200-an 39 yang merupakan bagian dari negatif legasinya Mulyono. Laki-laki Mulyono Hmm, ini Masya Allah Mulyono. tidak pernah kering untuk dibicarakan dan sampai kemudian kemarin setelah rilis yang dilakukan oleh OCC RP, posisi RB RP. ya, Hmm. RB itu yang kemudian melabelkan kepada Joko Widodo sebagai pemimpin negara terkorup yang nomor ketiga ya, nomor ketiga itu kemudian
yang harusnya nomor satu, Cak. harusnya nomor satu ya. Iya, kita protes dong. Harusnya usulan itu Iya, diusulkan usul. oleh Bung Lembur itu. Iya, kita atas protes. atas aspirasi netizen pasti kalah lah Betul, suaranya dengan suara negara Indonesia ini ya betul, yang betul, populasinya betul. nggak banyak dengan negara ini iklim yang sekarang kritik masyarakat membuncah dan benar-benar kritis terhadap berbagai kebijakan yang dipicu oleh berbagai kebijakan terutama yang terkait dengan keberadaan PK 2 milik Aguan ya. Saya kira juga serius langkah-langkah yang dilakukan oleh Nurani 98 di mana prosesnya itu kan bertahap mulai tahun Mm. 2022 sampai dengan 2024 dan kemarin tanggal 7 Januari harus datang lagi ke KPK untuk benar-benar KPK kalau benar-benar independen itu menindaklanjuti dugaan mengenai kasus korupsi, suap, dan money laundry yang dilakukan Jokowi dan keluarganya. Saya kira ini menjadi pertaruhan keberadaan KPK, apakah benar-benar KPK dilakukan pelemahan secara sistemis setelah revisi Undang-Undang KPK atau memang benar-benar independen lepas dari segala kepentingan karena ini nanti akan sangat ditentukan oleh political will dari Pak Prabowo Subianto setelah KPK dilemahkan sebagai sebuah lembaga tinggi negara rumpun eksekutif. Nah kalau kita coba perhatikan ini, Bung Lembur Mm. mengenai pagar laut 30 km, tepatnya itu sepanjang 30,16 km di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, yang sekarang ini menuai sorotan publik itu ternyata ini yang perlu diverifikasi ya. Oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan itu yang mengaku saat ini masih belum mengetahui siapa pemilik pagar laut tersebut. Nah, artinya kan masih belum selesai ini. Seperti apa legal aspek yang terkait dengan keberadaan pagar laut 30 km dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Juga termasuk sebagaimana yang kemarin direpresentasikan oleh Pak Nusron Wahid yang Mm. berada ke dalam Kementerian Agraria dan Tata Ruang ya, Badan Betul, Pertanahan Nasional. Kementerian koordinatornya kan si AHY ya, betul. Agus Harimurti Yudhoyono Iya, ya. benar. Itu juga masih menyisakan seberapa jauh dan kita kemarin kan ketika kita bicara masalah PK2 itu kan juga masih dan itu disepil oleh Pak Nusron Wahid seberapa legal aspek terkait dengan proses peralihan dari misalnya laut laut lindung hutan lindung ya ke dalam hutan konversi. Nah kita eh, sebagaimana yang saya sudah jelaskan ya proyek strategis nasional itu kalau kita coba sorot terkait dengan legal aspeknya ini kan sifatnya top down ini. Proyek strategis nasional itu semacam diberikannya lisensi atau stempel dalam bentuk keputusan Menteri Koordinator Perekonomian yang dalam hal ini Erlangga Hartarto ya. Dan Mm. Erlangga Hartarto kan kita tahu sosok ini kan begitu Betul, ya. betul, betul. Masih menyisakan dugaan persoalan kan begitu. Betul, Dan betul. kita menangkap bahwa sisa-sisa menteri-menteri yang diusung oleh Prabowo tinggalan Joko Widodo itu selalu berkelindan dengan persoalan-persoalan yang masih tersisa yang harusnya KPK menindak melakukan ini. Nah, karena kebijakan itu sifatnya top down dalam bentuk stempel proyek strategis nasional kepada usaha-usaha bisnis yang dilakukan, maka memang tidak gayung bersambut dan ketersediaan legal aspek pada kebutuhan-kebutuhan legal aspek yang lain, misalnya seberapa jauh Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah mengeluarkan legal aspeknya, kemudian Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional itu sudah mengeluarkan izinnya karena ternyata kan selalu diketahui sebuah kenyataan bahwa luasannya dengan realitas luasan yang digunakan dalam kerangka proyek strategis nasional itu kan tidak sama kan begitu. Itu yang menjadi sebuah problem-problem ikutan kalau kita bicara masalah proyek strategis nasional PIK 2. Nah, kita berharap nanti ke depan itu Pak Prabowo benar-benar mengevaluasi total keberadaan proyek strategis nasional ini. Belum lagi Mm. kalau kita bicara masalah proyek strategis nasional itu kan Mm. selalu kita harus mengkaitkan ya. Dan ini saya kira sebuah evaluasi yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah untuk tidak saja menggunakan paradigma untung rugi di dalam melihat keberadaan sebuah proyek, apalagi ini proyek strategis nasional yang dikeluarkan sebagai bagian dari anggaran pendapatan belanja negara kalau sudah menjadi proyek strategis nasional ya.
Pertimbangan apa itu? Adalah pertimbangan yang terkait dengan keberadaan kedaulatan negeri ini. Kedaulatan di tengah kondisi di mana Indonesia itu sebuah negara maritim, kan begitu. Apa yang sangat berbahaya? Yang sangat berbahaya itu saya kira pertimbangan strategis terkait dengan skenario munculnya apa yang kita sekarang pahami bersama sebagai sebuah bagian dari konsesi yang diletakkan oleh Jokowi dengan Xi Jinping yang disebut dengan giant sea wall Mm-mm. gitu. Betul, betul, Dinding laut besar gitu ya. Di betul. sepanjang pantai atau bibir pantai di mana keberadaan international port, kemudian keberadaan properti, keberadaan industri sesuatu yang sangat integral. Nah, dalam pandangan yang terkait dengan mewujudkan kedaulatan maritim, maka yang terpenting dalam kerangka kedaulatan maritim itu adalah seberapa ketersediaan yang sudah disiapkan di dalam rangka ketika proyek prestasi nasional yang berkelindan di antara pesisir pesisir laut itu disiapkan juga sistem pertahanan dari sisi kebutuhan untuk menyiapkan kekuatan pertahanan itu di darat gitu. Karena ini akan sangat berbahaya sekali terkait dengan bagaimana serangan sewaktu-waktu itu akan dilakukan lewat laut, terutama lewat laut yang memiliki kategori tertentu Alki 1 dan Alki 2 misalnya. Nah, dalam kajian-kajian pertahanan. Apalagi kalau kita melihat latar misalnya belum selesainya sengketa mengenai Natuna Utara dan Laut Cina Selatan di mana Republik Cina itu mengklaim lautan itu sebagai bagian dari lautan tradisionalnya dia dengan standar Nine Dash Line, sementara Indonesia mengadopsi UNCLOS sebagai sebuah klaim terhadap perairan itu yang masih belum selesai. Nah, tarik ulur ini sesungguhnya memberikan perhatian kepada kita betapa sudah jauh proses politik ini diintervensi oleh kekuatan-kekuatan oligarki. Bahkan menyeruak ke permukaan sebagaimana Bang Said Didu menyebut gestur kekuasaan negeri ini sekarang dikelola oleh para penyelenggara negara yang masuk dalam kategori peng-peng, penguasa yang pengusaha atau pengusaha yang penguasa. Coba diidentifikasi itu Bang Bung Penguasa Lembur, dan pengusaha. kira-kira menteri-menteri itu ya atau yang sekarang ini sudah menjadi kepala negara atau kepala pemerintah dia itu punya usaha atau tidak. Bahkan kemarin Pak Prabowo sendiri ya sangat santer ada informasi mengenai mulainya makan gratisan keluar dari keceknya sendiri. Nah, ini perlu Betul. diverifikasi ya. Mm-mm. Ini kan sesuatu yang sangat sulit ketika kita bicara masalah bagaimana kebijakan negara itu harus dilahirkan sementara dia harus mencoba menata positioningnya dia sebagai seorang penguasa sekaligus juga sebagai pengusaha kan begitu. Betul, betul, Kalau betul. ini nanti tetap ada konflik internal yang terkait dengan vested interest di antara positioning para penyelenggara negara ini menjadi sebuah presiden buruk karena nanti pada akhirnya mindset pengelolaan negara itu sebagaimana dugaan yang sudah disimpulkan oleh banyak kalangan bahwa memang benar negara ini dikelola secara ugal-ugalan dengan sebuah model yang disebut dengan sebuah model corporate state, negara yang dikelola berdasarkan atas prinsip-prinsip perusahaan atau korporasi. Nah, kalau itu maka kemudian kita akan mendapati sebuah kenyataan di mana pandangan terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat apapun di semua level itu tak ubahnya dipandang sebagai sebuah ini yang menjadi kekhawatiran kita ya. Tak ubahnya dipandang sebagai sebuah consumer goods bukan sebagai public goods sehingga nomenklatur kepemilikan umum itu akhirnya menjadi sebuah kepemilikan yang tidak populer di antara tarik Mm-mm. ulur antara kepemilikan negara di satu sisi yang menjadi karakter dari role model pengelolaan negara dengan basis sosialis komunis, di sisi yang lain adalah pengelolaan negara yang lebih menonjolkan basis pengelolaan untuk mengelola kepemilikan individu dengan basis pengelolaan negara itu dengan menonjolkan peran-peran swasta sehingga diharapkan dari peran swasta yang menonjol itu ada trickle down effect ya kira-kira Mm-mm. ada rembesannya. Nah, terus rembesannya itu sejauh mana kan begitu. Mm-mm. Karena selalu dalam sebuah mobilisasi vertikal ekonomi
selalu ada ujung yang menjadi satu ujung elit kalau kita bicara masalah piramida elitis dalam ketergantungan ekonomi antara kelompok elit dengan kelompok masyarakat kawulo alit ini ya, Iya. yang ternyata besar, di mana sekumpulan kekayaan terpusat kepada kelompok-kelompok tertentu sebagaimana yang kita lihat sekarang penguasaan atas lahan itu dimiliki oleh segelintir orang aja, termasuk juga aset-aset kekayaan itu dimiliki orang dari hasil korupsi, dari hasil money laundry, dari hasil illegal mining, dari hasil judi online dan sebagainya. Ini sangat berbahaya dan menjadi sebuah presiden buruk yang direpresentasikan dari sosok yang namanya Aguan. Dan Iya. sekalian saja ya, saya sebut Aguan ini kan menarik menurut saya, sosok ini ya. Hmm. Aguan itu pertama dia adalah pemegang saham dari PIK 2 Hmm. yang terbesar ya selain Salim ya. Anthony Salim. Salim. Tapi yang menarik adalah sosok Aguan ini dia juga adalah developer yang diamanai untuk mengeksekusi sebagaimana yang disampaikan oleh Marwarar Sirait untuk proyek pemerintahan Prabowo 3 juta rumah. Selain Hmm. itu, Aguan ini adalah ketua konsorsium investor di Penajam Pasir Utara sebagai ibu kota Nusantara. Ini menarik gitu. Betul. Sehingga saya kira dilema sosok Aguan ini akan menjadi challenge bagi Pak Prabowo untuk benar-benar serius melalui PIK 2 dan Rempang itu benar-benar ada sebuah koreksi total dan komprehensif terkait dengan keberadaan proyek strategis nasional yang sekarang menjadi sorotan sejauh mana evaluasi dampaknya dilakukan mitigasi secara total, terutama evaluasi dampak yang sangat krusial itu adalah sebagaimana yang sudah dipahami oleh para praktisi-praktisi ini, apakah mereka sudah menyelesaikan kajian dampak secara holistik, secara komprehensif yang terkait dengan setidaknya USG, environment, sosial, dan governance. Hmm. Environment itu dampak lingkungannya, sosial adalah dampak sosialnya setelah Hmm. mereka mengalami kesulitan ekonomi, bagaimana mereka harus mengakses perairan muter dan itu suatu tantangan tersendiri misalnya, dan kemudian governance terkait dengan clear and clean governance, di mana misalnya kalau kita bicara PSN SWL ya Surabaya Waterfront Land yang ada di Surabaya itu, wah di sana menjadi sebuah ajang pengaruh antara Granting Jaya dan developer-developer yang siap-siap mempertaruhkan ya kepentingan untuk memperoleh kue-kue keuntungan yang besar dari merealisasikan kawasan, dan kita tidak bisa membayangkan kira-kira tanah yang seharga 35, seharga 25 juta itu dari NJOP yang dirilis pertama kemarin ya soal Ya. PIK 2 itu 50.000 saja. Siapa yang bisa beli Bung Lembur? Iya, iya, iya. Kalau bukan orang-orang yang kaya, dan Mm-mm. ternyata ini menjadi sebuah konflik of interest juga terkait dengan keberadaan misalnya pemerintah kota Surabaya dengan para pengembang-pengembang yang sudah existing itu untuk membuat sebuah kawasan itu juga menjadi bagian yang diakses karena kebutuhan seluruh pemerintahan sekarang itu juga membutuhkan kebutuhan logistik di tengah APBN kita yang defisit kemarin Mm. angkanya sekitar 500 triliun, Mm. dan nomenklatur politik fiskal kita atau APBN kita itu tidak keluar dari menggantungkan sumber pendapatan, kanal pendapatan utama itu di pajak dan hutang. Sementara pengelolaan kepemilikan umum dalam bentuk eksploitasi sumber daya alam itu sudah di-coupling oleh multinasional corporation dan berbagai kepentingan-kepentingan yang berkelindan, diantaranya juga proyek strategis nasional yang dikuasai oleh segelintir orang saja. Rempang oleh Tommy Winata, PIK 2 oleh Aguan Aguan dan sebagai Anthony pemegang Salim. usaha utama dan Antoni Salim. Saya kira ini masalah menurut saya, Bang Lembur. Dan dan ketidaktahuan pemerintah ini jadi misteri ya. Konon si apa netizen itu sampai berkelakar juga ya. Karena nggak ada yang tahu dan demi menyudahi ya kasus kebingungan ini para pejabat ya biar nggak lama-lama ya. Ya, maka dengan berat hati ini dari netizen ya. Maka dengan berat hati terpaksa saya harus mengakui kalau pagar laut 30 kilometer ini punya saya, tolong dicabut. Nah, kita juga bisa ikut mengakui ya mungkin
Ya, pagar itu kita buat ya dengan bantuan jin-jin yang ada. Nah, jadi karena sudah biar nggak rusuh dan biar nggak makin memperkeruh suasana ya, tolong dicabut ya. Pemerintah kan bisa gitu ya menggunakan sumber Menang. dayanya Iya, TNI, Polri segala macam iya. ya untuk mencabutnya. Tapi kalau nggak dicabut, nah itu pertanyaannya untuk siapa gitu? Apakah jin yang bernama ya pemilik PIK 2 itu atau gimana gitu loh. Nah, Cak Slamet ya. Ini kan pemerintah ini sudah lama bertindak rakyat ini diperlakukan sebagai anak yatim ya. Masa bodoh lah. Lu mau makan syukur, nggak makan ya silahkan mati gitu loh. Ibarat kasarnya begitu. Nah, Cak Slamet, untuk menyadarkan rakyat biar rakyat ini paham bahwa negerinya ini lagi dijajah dengan masif gitu, dengan bantuan ya pejabat yang menjadi pengkhianat gitu loh. Cak Slamet. Nah, ini gimana Cak Slamet cara menyadarkannya Cak Slamet? Karena kita juga sebagai influencer ya atau bikin konten-konten kreator lah, boleh disebut lah. Tapi bukan barisan sakit hati ya Cak Slamet ya, karena kita nggak milih gitu loh, malu-maluin aja. Itu kan. Kita kan non partisan politik kan, Non non partisan partisan politik politik. kok dibilang barisan sakit hati. Iya, yang milih lu kenapa gue yang sakit hati gitu loh. Nah, itu Cak gimana Cak cara nanggapinnya Cak sekaligus ya saran lah buat rakyat ini. Iya. Ya kalau kita melihat memang tidak bisa berjalan pendek, Bung Lembur. Ini Mm, butuh proses yang lama karena yang kita jadikan fokus ini kan penyadaran ya. Penyadaran tentu akan akan menjadi basis lahirnya sebuah perubahan. Dan mm, proses penyadaran itu berjalan berseiring dengan kesadaran atas kerusakan yang ada, penginderaan terhadap kenyataan yang ada dan yang menjadi hambatan terbesar saya kira karena para penyelenggara negara sendiri itu ada proses penyengajaan untuk Iya. kemudian penyadaran itu tidak muncul gitu lah. Itu yang Mm, menjadi sebuah hambatan terbesar. Memang tidak ada keinginan yang kuat agar kecerdasan masyarakat, kecerdasan politik masyarakat akan hakikat yang menjadi persoalan sebenarnya yang sekarang ini ada itu sudah menemui sebuah kendala struktural. Kenapa kok penyelenggara negara itu tidak kemudian menyengaja untuk merealisasikan satu upaya sistematik agar kesadaran masyarakat sebagai basis kecerdasan masyarakat akhirnya tahu tentang problem yang ada di realitas sekarang itu ya karena dia merupakan bagian dari masalahan itu ya menjadi sebuah problem yang sekarang ini hadir dan saya kira itu tadi bahwa karena dia adalah bagian dari problem, bagaimana bisa dia bisa melihat problem yang berkelindan di dalam dirinya dia karena ini terkait dengan kerusakan yang sistemik sifatnya yang melibatkan banyak aspek ya, bukan hanya aktor tetapi juga tatanan kan regulasi tetapi juga para komponen-komponen yang melaksanakan regulasi. Tetapi harus terus ada upaya untuk bisa memberikan sedikit demi sedikit bertahap memberikan penyadaran kepada masyarakat dan realitas yang ditunjukkan oleh PSN PIK 2 milik Aguan hingga kemudian akhirnya membelalakkan mata masyarakat kita ini kan bagian dari realitas yang setahap demi setahap memberikan pengertian kepada masyarakat dan semoga dengan begini justru tugas kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap realitas persoalan yang dihadapi oleh masyarakat ini yang harus menuntun bagaimana cara bacanya yang benar, kemudian setelah memiliki cara bacaan yang benar, kemudian bagaimana berikutnya adalah memberikan satu penyadaran atau pemahaman caranya untuk bisa merubah keadaan ini sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib satu kaum apabila kaum itu sendiri yang mau merubah nasibnya sendiri. Ada sebuah ikhtiar, ada sebuah upaya yang harusnya ini tumbuh di dalam internal diri sosok ya, diri umat, diri masyarakat
agar sadar eh, menghendaki adanya sebuah perubahan setelah dia sadar adanya kerusakan yang sekarang ini timbul. Saya kira itu basisnya, saya kira kalau kita bicara bagaimana sih memberikan kesadaran tidak sederhana karena kultur lamanya kita dijajah itu ya, hingga kemudian menjadikan masyarakat kita ini menguat inlander kulturnya itu ya, Hmm, kultur penjajahan itu juga kultur itu penjajahan. ditambah lagi diperparah oleh kebijakan negara ini yang tidak memandirikan masyarakat. Saya sangat memberikan konsen terhadap apa yang menjadi keinginannya Pak Prabowo untuk mewujudkan kedaulatan. Saya kira yang fundamental sekarang itu yang perlu diwujudkan bukan kedaulatan pangan dan kedaulatan energi, Bung Bukan Lembur. makan siang gratis sih. Bukan masalah yang gratis, tetapi kedaulatan berpikir, Ya, betul. memunculkan kesadaran bahwa pentingnya kita itu mewujudkan kedaulatan yang dimulai oleh political will para penyelenggara negara untuk sepenuhnya merealisasikan kedaulatan tanpa tergantung kepada Mulyono, tanpa tergantung kepada oligarki, tanpa tergantung kepada faktor negara-negara yang sekarang punya kepentingan untuk menancapkan kepentingan ekonomi, dan ini adalah bagian dari pola penjajahan baru yakni asymmetry war, di mana peperangan yang dilakukan dalam konteks penjajahan tidak hanya sekedar melibatkan satu bidang tetapi multi bidang, epolek, sosbud, hankam. Hatkam. Jadi luar biasa sekali itu, Bung Iya. Lembur. Mantap, saya selamat ya. Semoga menjadi pencerahan nih, di mana titik Amin, amin, kritis amin. ya, para rakyat ini yang sudah kehilangan jati dirinya atau menjadi anak yatim selama di era demokrasi ini, mungkin rakyat itu harusnya segera bertindak atau segera mengajukan perbaikan sistem di dalam negeri ini agar tidak Ya, terus-menerus tidak terus-menerus kantong pejabat yang jadi tebel gitu ya, kantong ya. rakyat yang makin terkuras gitu ya. Kita tahu ya, Makin papa, makin makin papa. papa. Dan seharusnya rakyat itu harus sudah sadar, walaupun Ya, mereka dilempar atau disiram berbagai sumbangan berbentuk bansos, itu memang ya. hak mereka gitu kan. Tapi di sisi lain Kewajiban harus ya mereka. wajiban untuk diterima, dan seharusnya itu memang sudah menjadi hak mereka sebagai warga Mm-mm. negara. Dan semoga ini menjadi pencerahan, dan semoga sesegera Amin, amin. mungkin ya rakyat ini sadar dan tidak mau lagi dibodohi oleh kerusakan-kerusakan yang dibuat oleh demokrasi ini. Sekian.